Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan tentang perbandingan kualitas daging di pasar tradisional dan modern. Next. Jadi anggota kelompok kami yang pertama ada Maratul Halim Nafi'a dengan NIM 19072, ada Muhammad Abdul Siddiq dengan NIM 19073, Alfiona Widya Putri Rambu Sedu NIM 19075, Tarik Akailani NIM 19076, Rosa Palelia De Fatima Gomez NIM 19077, dan terakhir ada Ketut Krisna Rendra Adi Pratama dengan NIM 19078. Next. Baik, ayam merupakan salah satu ternak unggas yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Daging ayam merupakan bahan makanan bergizi tinggi yang mudah untuk didapat. Rasanya enak, teksturnya empuk, baunya tidak terlalu amis, serta harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat sehingga disukai banyak orang dan sering digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan. Daging ayam yang dijual di pasar tradisional biasanya diperoleh dari hasil pemotongan sendiri, belum menggunakan alat pendingin, di mana daging hanya dibiarkan terbuka di atas meja gerai tanpa dikemas. Sedangkan daging yang dijual di pasar modern itu diperoleh dari hasil pemotongan dari rumah potong ayam modern, menyimpan karkas di dalam rak pendingin dengan suhu rendah. Kemudian daging di pasar modern juga dikemas dengan menggunakan alas berupa styrofoam yang kemudian dibungkus dengan plastik sehingga tidak terdapat kontak langsung antara daging dengan udara. Yang pertama, pendahuluan. Next. Next. Latar belakang, di mana ayam merupakan salah satu ternak unggas yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Daging ayam merupakan bahan makanan bergizi tinggi yang mudah untuk didapat, rasanya enak, teksturnya empuk, baunya tidak terlalu amis, serta harga yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, sehingga disukai banyak orang dan sering digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan makanan. Daging ayam yang dijual di pasar tradisional, di mana pemotongannya sendiri, tidak menggunakan alat pendingin, dibiarkan terbuka tanpa dikemas. Sedangkan yang daging ayam yang dijual di pasar modern, pemotongannya dari rumah potong ayam modern, disimpan di dalam rak pendingin, dikemas dengan styrofoam yang kemudian dibungkus dengan plastik. Next. Next. Lalu rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang, maka Jadi berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana mengetahui perbandingan kualitas daging ayam yang dijual di pasar tradisional dan modern. rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana mengetahui perbandingan kualitas daging ayam yang dijual di pasar tradisional dan modern. Next. Untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, yang pertama tujuannya, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas daging ayam yang dijual di pasar tradisional dan modern. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kualitas daging ayam yang dijual di pasar tradisional dan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepada peneliti selanjutnya di bidang yang sama. Lalu untuk manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat maupun penjual tentang kelebihan dan kekurangan apa saja yang membedakan kualitas ayam yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern. Next.
Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Kami dari tinjauan pustaka ini kami bagi menjadi pertama yaitu daging ayam. Untuk daging ayam sendiri pada tahun 2017 sampai 2021 terhitung konsumsinya yaitu 5,68 kg per kapita per tahun. Daging ayam ini mengandung protein, karbohidrat, lemak, air, mineral, dan vitamin. Ayam jenis broiler merupakan penyumbang kebutuhan protein hewan terbesar dan menjadi ayam yang paling digemari untuk dikonsumsi. Kemudian tidak ada pelabelan nilai nutrisi yang terkandung dalam ayam, terutama di pasar tradisional. Kemudian terjadi penurunan minat konsumsi terhadap daging sapi yang kemungkinan akan berdampak sama pada daging ayam. Selanjutnya, Adapun yaitu pasar, yaitu dibagi menjadi dua. Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan oleh pemerintah, yang dimana juga didirikan oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik daerah atau BUMD. Biasanya aktivitas di pasar tradisional ditandai dengan adanya pedagang kecil atau menengah. Barang yang ada di pasar tradisional juga beragam, namun barang yang sering barang yang sering ada ialah bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Namun di pasar modern merupakan salah satu jenis pasar di mana orang sering berbelanja kebutuhan dalam jumlah besar atau grosir. Beberapa contoh pasar modern yang populer di Indonesia antara lain yaitu Alfamart, Indomart, Matahari Department Store, Hypermart, Superindo, Carrefour, Radisson, dan lain sebagainya. Daging pasar tradisional yaitu 70% konsumen daging dipenuhi dari pasar tradisional dan hanya 30% dari supermarket. Kualitas daging pada semua pasar tradisional Kabupaten Magelang mengandung tetrasiklin, tidak tercemar bakteri, tidak mengandung formaldehida dan kandungan air normal. Kualitas kimia dan mikrobiologi tergolong baik di pasar tradisional. Kualitas daging broiler yang dijual di pasar tradisional Kecamatan Denpasar Selatan masih baik dan layak dikonsumsi. Daging di pasar modern yaitu pasar modern selalu mempertahankan kualitas daging dimulai dari kesehatan hewan sebelum pemotongan, peralatan pemotongan dan tempat meletakkan daging yang steril, serta suhu penyimpanan daging selalu dikontrol dengan baik agar daging ayam yang dijual memenuhi kriteria aman atau safety dan sehat, utuh, dan halal, baik dari proses produksi hingga ke konsumen. Suhu lingkungan pasar modern selalu merata atau normal karena tempat penjualan daging ayam di tempat tertutup menggunakan pendingin ruang atau AC yang bisa diatur suhunya. Selain itu, fasilitas yang dimiliki oleh pihak pasar modern lengkap seperti freezer, kulkas, pisau pemotongan daging yang steril, plastik packaging yang memenuhi standar, dan suhu penyimpanan yang stabil. Hal ini dapat mempertahankan kualitas fisik daging, warna, daya ikat air, pH, dan susut masakan, dan juga komposisi kimia daging. kemudian dalam penelitian ini kami membuat sebuah kerangka konsep, yang dimana kerangka konsep itu merupakan yang paling atas, yaitu daging ayam itu sendiri, dan kemudian kami mengelompokkan daging ayam itu menjadi di pasar tradisional serta di pasar modern. Kemudian kita mengambil sampel daging ayam dan kita evaluasi, kami mengambil sampel daging ayam di tiap pasar dan kami akan mengevaluasi kualitas. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, hingga tingkat stres. Kemudian untuk peubahnya itu ada kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar karbohidrat, serta kadar lemak. Selanjutnya, untuk hipotesis yang dapat kita ambil yaitu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah kualitas
fisik daging ayam broiler yang dijual di pasar tradisional lebih rendah dibandingkan dengan pasar modern sesuai dengan tinjauan pustaka yang telah kami kaji. Baik, di sini kita akan masuki bab 3 yaitu materi dan metode. Yang pertama mengenai objek penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah daging ayam broiler yang berasal dari pasar swalayan dan pasar tradisional di Kota Denpasar, Bali. Diambil masing-masing 100 gram dari 16 ekor ayam yang dijual di 4 pasar modern dan 4 pasar tradisional. Untuk bahan penelitian sendiri terdiri dari 100 gram ayam dari 16 ekor ayam yang diambil dari 4 pasar modern dan 4 pasar tradisional. Kemudian juga ada beberapa tahap penelitian yang menggunakan bahan-bahan seperti berikut. Yang pertama itu pada proses analisis kadar air menggunakan adsorben silika gel. Kemudian yang kedua pada proses analisis kadar abu menggunakan adsorben silika gel. Slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga pada analisis kadar protein menggunakan 5 gram garam cheddar yang mengandung CuF-fosfat dan K2S-fosfat, kemudian 10 ml asam sulfat, kemudian 10 ml larutan NaOH yang 30%, kemudian 10 ml asam borat 3%, kemudian 2-3 tetes indikator Tashiro, dan kemudian larutan HCl 0,1 m. Selanjutnya. Kemudian pada proses yang keempat itu ada analisis kadar karbohidrat. Di sini menggunakan bahan berupa 100 ml larutan HCl 3%, kemudian 20 ml larutan Lavsprol, kemudian 20 ml larutan contoh, kemudian beberapa butir batu didih, kemudian aquades, kemudian 25 ml larutan asam sulfat 6N, kemudian 15 ml larutan KL 20%, kemudian tiosulfat 0,1 N, kemudian 5 ml larutan amino 0,2%. Kemudian pada proses yang kelima, penentuan kadar lemak menggunakan 45 ml aquades, 55 ml larutan HCl 25%, AgNO3 0,1 m, petroleum ether, dan juga adsorben silika gel. Selanjutnya peralatan penelitian, adapun alat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu cawan Petri, neraca analitik, oven, desikator, hot plate, tanur, pipet, dan lain sebagainya bisa dibaca pada layar. Selanjutnya. Oke, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara observasional untuk mengetahui hasil analisis kualitas daging ayam broiler yang berasal dari pasar swalayan dan pasar tradisional yang berada di Kota Denpasar, Bali, dengan mengambil sampel berupa daging ayam sebanyak 100 gram dari masing-masing 16 ekor ayam broiler yang diambil dari 4 pasar swalayan dan juga 16 ekor dari pasar tradisional. Untuk variabel penelitiannya sendiri, yang pertama di sini kita punya variabel bebas yaitu daging ayam broiler. Yang kedua untuk variabel terikatnya adalah analisis kualitas daging ayam broiler. Dan yang ketiga untuk variabel kendali yaitu 4 pasar swalayan dan 4 pasar tradisional di Kota Denpasar. Baik, selanjutnya ada acara pengumpulan data. Pertama, sampel penelitian berupa 100 gram daging ayam broiler tanpa kulit yang diambil pada bagian paha dan dada ini berasal dari masing-masing 16 ekor ayam yang dijual di 4 pasar modern dan 16 ekor ayam yang dijual di 4 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Badung, Bali. Daging dikemas dalam kotak styrofoam, ditambah pendingin es batu dan dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Selanjutnya prosedur penelitiannya itu yang pertama kita akan mengumpulkan sampel. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk melakukan analisis kadar air, ada analisis kadar abu, analisis kadar protein, analisis kadar lemak, analisis karbohidrat, analisis statistik, hingga dari semua analisis yang dilakukan itu, parameter yang dilakukan ini, datanya dikumpulkan dan diambil kesimpulannya. Dan analisis datanya itu data berupa masing-masing pengujian parameter yang dikumpulkan, selanjutnya itu akan ditabulasi dan dirata-ratakan serta disajikan dalam bentuk diagram batang yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Lokasi dan waktu penelitiannya itu, penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama maksimal 3 bulan dimulai saat proposal ini diterima. Serta penelitian ini dilakukan langsung di Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Adapun daftar pustaka yang kami ambil, yang pertama itu ada dari 3 orang penulis, yaitu Susanti, Aji, dan Fasin pada tahun 2021, tentang analisis kualitas daging ayam broiler asal pasar swalayan dan pasar tradisional di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2018, yaitu tentang kualitas daging broiler yang dijual di pasar tradisional Kecamatan Desa Selatan. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sampai jumpa.